Halo Sobat Akuransi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan keuangan desa. Seperti yang kita ketahui bahwa struktur APB desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Maka pelaksanaan keuangan desa juga meliputi 3 struktur tersebut. Nah, apa sih pelaksanaan keuangan desa itu? Pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa atau RKD pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Nah, sumber dari materi ini adalah dari modul BPKP. Nah, apa sih RKD itu? RKD adalah rekening kas desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui RKD, yaitu rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. Dapat diartikan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui bank. Nah, bagi desa yang belum menerima layanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten kota dalam peraturan kepala desa atau Perkada mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa. Struktur APB desa yang pertama adalah pendapatan desa. Pengelolaan pendapatan desa yakni proses penerimaan berbagai sumber pendapatan desa antara lain pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Nah, pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana. Dalam hal ini seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota yang memberikan dananya ke desa. Dan juga ada penerima dana nih, yakni ada bendahara desa, pelaksana kegiatan atau kepala dusun, dan juga ada bank itu sendiri. Jadi ada pemberi dana, ada yang terima dana, dan kemudian ada bank sebagai perantara. Nah, prosesnya adalah bendahara desa pertama menerima PAD atau pendapatan asli desa. Kemudian PAD yang berupa pungutan desa harus ditetapkan terlebih dahulu dalam peraturan desa. Jadi tidak sembarangan nih desa bisa memungut apa saja yang menjadi pungutan desa, tapi harus ditetapkan terlebih dahulu di dalam peraturan desa. Kemudian pungutan desa dilakukan oleh bendahara desa dan dibantu oleh petugas pemungut. Nah, selanjutnya mekanismenya adalah pendapatan asli desa diterima baik secara tunai ataupun melalui mekanisme transfer bank. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai prosedur penerimaan pendapatan pungutan dan sewa secara tunai. Nah, yang pertama ini dari masyarakat memakai atau memanfaatkan aset desa atau menerima jasa pelayanan desa. Jadi dimanfaatkan nih aset desa atau dia menerima jasa pelayanan desa. Setelah itu masyarakat akan membayar uang pembayaran sewa atau pungutan ke bendahara desa. Selanjutnya, bendahara desa akan menerbitkan karcis, tiket, atau bukti pungutan kwitansi tanda terima yang diterbitkan bendahara desa kemudian diberikan lagi nih ke masyarakat. Jadi, bendahara desa mengeluarkan dan diberikan ke masyarakat. Nah, selanjutnya setelah mendapat uang dari masyarakat, bendahara desa melakukan pencatatan dalam BKU dan buku rincian pendapatan. Nah, selanjutnya setelah dicatat ke dalam BKU atau buku kas umum, maka selanjutnya adalah melakukan penyetoran penerimaan pendapatan. Nah, penyetoran ini dilakukan dari bendahara desa ke bank yang sudah ditunjuk. Nah, kemudian dari penyetoran penerimaan pendapatan ini, bank mengeluarkan bukti setor. Bukti setor ini diberikan lagi kepada bendahara desa untuk nanti akhirnya akan diarsipkan. Kemudian bank melakukan pencatatan dalam BKU dan buku rincian pendapatan seperti itu. Nah, seluruh pendapatan yang diterima tunai oleh bendahara desa harus disetorkan ke dalam RKD. Ingat ya, seluruh pendapatan yang diterima harus disetorkan ke dalam RKD atau rekening kas desa. Nah, atas pendapatan retribusi yang diterima oleh petugas pemungut harus segera disetorkan kepada bendahara desa. Artinya apa? Kalau ada pungutan-pungutan yang dibantu oleh petugas pemungut, maka petugas pemungut ini nantinya akan menyerahkan lagi nih kepada bendahara desa. Nah, nanti bendahara desa akan
menyerahkan lagi ke bank atau RKD. Nah, mekanisme yang kedua adalah prosedur penerimaan pendapatan melalui transfer bank. Jadi di sini masyarakat langsung transfer ke bank, kemudian nanti bendahara desa yang akan mencek mutasi dari bank tersebut. Seperti biasa, yang pertama masyarakat memanfaatkan aset desa atau menerima jasa pelayanan desa, kemudian masyarakat bayar sewa. Nah, bayar sewanya ini kalau tadi non tunai ke bendahara desa, ini langsung ke bank. Jadi uang pembayarannya diterima oleh bank, kemudian masyarakat ini setelah membayar melaporkan nih ke bendahara desa bahwa saya telah membayar gitu. Nah, bendahara desa melakukan pengecekan saldo bank, kemudian membuat tanda terima penerimaan. Nah, tanda terima ini dikeluarkan, nanti akan diberikan lagi ke masyarakat bukti bahwa dia telah membayar gitu. Nah, setelah itu maka bendahara desa melakukan pencatatan dalam buku bank dan buku rincian pendapatan. Seperti itu ya. Nah, ada poin penting bahwa penerimaan PAD desa melalui bank adalah penerimaan pendapatan asli desa melalui mekanisme transfer ke rekening kas desa. Atas penerimaan ini, masyarakat melaporkan ke bendahara untuk selanjutnya dibuatkan tanda bukti penerimaan seperti ini gitu. Nah, selanjutnya adalah penerimaan swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah pekerjaan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat baik berupa uang, barang, ataupun tenaga. Nah, pendapatan dari swadaya atau partisipasi masyarakat ini dikumpulkan nih dari masyarakat desa yang diserahkan langsung kepada pelaksana kegiatan atau yang mengkoordinir kegiatan tersebut atau dusun, kemudian dikumpulkan dan diserahkan ke pelaksana kegiatan. Jadi dari masyarakat ngumpulin barang ataupun uang, nah nanti akan diberikan nih ke pelaksana kegiatan tersebut. Nah, perlu dicatat dan ada mekanismenya. Pendapatan swadaya masyarakat yang diterima oleh pelaksana kegiatan harus segera dilaporkan ke bendahara desa. Ingat, dilaporkan ke bendahara desa setelah sebelumnya dilakukan konversi atau diberi nilai rupiah. Jadi, barang yang kita terima itu nanti akan dikonversi atau dirupiahkan gitu untuk dilaporkan ke bendahara desa dengan menggunakan harga pasar setempat atau berdasarkan RAB yang telah dibuat sebelumnya. Nah, mekanismenya seperti ini. Yang pertama, dari masyarakat memberikan bantuan berupa barang atau jasa. Jadi bisa barang atau jasa karena di sini mekanismenya barang jasa. Kemudian setelah menerima bantuan, pelaksana kegiatan menilai bantuan masyarakat berupa barang atau jasa ke dalam rupiah, dikonversi ke dalam rupiah. Nah, menerbitkan bukti tanda terima. Setelah itu tanda terimanya dikasih ke masyarakat. Nah, selanjutnya seperti biasa mencatat dalam buku pembantu kas kegiatan. Nah, selanjutnya dari buku pembantu kas kegiatan ini akan dibuat laporan kegiatan. Nah, setelah jadi laporan kegiatan, maka akan ada tembusan laporan kegiatan yang nantinya akan laporan kegiatan ini akan diserahkan atau melakukan pencatatan dalam BKU dan buku rincian pendapatan di bendahara desa gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya mekanismenya berupa uang? Yang pertama, masyarakat memberikan bantuan berupa uang, kemudian memberikannya ke pelaksana kegiatan. Nah, selanjutnya mengeluarkan tanda terima pelaksana kegiatannya diberikan ke masyarakat lagi, dan kemudian pelaksana kegiatan membuat daftar penyumbang. Siapa aja sih yang menyumbang gitu. Nah, kemudian menyetorkan penerimaan swadaya kepada bendahara. Setelah uang yang terkumpul disetorkan ke bendahara. Nah, nanti bendahara akan menerima setoran, kemudian membuat tanda terima. Tanda terima diberikan lagi ke pelaksana kegiatan. Setelah selesai maka dilakukan pencatatan lagi nih ke dalam buku rincian pendapatan. Nah, kemudian seperti biasa bendahara harus menyetorkan uang tersebut ke bank atau ke RKD. Maka bank tersebut menerima setoran, membuat bukti setor diberikan lagi ke bendahara, dan terakhir maka melakukan pencatatan dalam BKU dan buku bank. Seperti itu. Selanjutnya adalah pendapatan transfer desa. Selain PAD desa, desa juga menerima pendapatan transfer desa yang berasal dari pemerintah supradesa yang menyalurkan dana atau bantuan keuangan kepada desa berdasarkan
ketentuan yang berlaku. Nah, dana transfer yang akan diberikan kepada desa ini telah tertuang dalam APBD provinsi, kabupaten, atau kota yang bersangkutan dan diinformasikan kepada desa dalam waktu 10 hari setelah KUA atau PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD. Jadi transfer desa tuh seperti yang kita ketahui ada dana desa salah satunya. Nah, besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati atau wali kota mengenai penetapan besaran dana desa, ADD atau alokasi dana desa bagi hasil pajak atau retribusi dan bantuan keuangan dari APBD provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi kalau misal kalian nanya apa sih contoh transfer desa? Nah, contohnya pendapatan transfer itu ada dana desa, alokasi dana desa bagi hasil pajak atau retribusi dan bantuan keuangan dari APBD provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, atas alokasi anggaran tersebut, selanjutnya dilakukan penyaluran dana kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi nggak langsung tunai semuanya atau ditransfer semuanya, tapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, langsung saja kita cek. Nah, ini ada prosedur penerimaan pendapatan transfer dari provinsi, kabupaten, atau kota. Yang pertama dari bupati atau wali kota. Nah, peraturan bupati atau wali kota mengenai besaran DD, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak atau retribusi dan bantuan keuangan. Kemudian kalau gubernur ini peraturan gubernur mengenai besaran dana bantuan keuangan dari Pemprov. Nah, dari peraturan ini maka akan ada peraturan bupati atau wali kota mengenai besaran dana desa ADD bagi hasil pajak atau retribusi dan bantuan keuangan, dan peraturan gubernur mengenai bantuan keuangan dan juga nota transfer. Selanjutnya bendahara desa melakukan pengecekan pada rekening kas desa di bank. Jadi uang-uang ini nantinya akan dikirimkan ke RKD atau rekening kas desa. Nah, selanjutnya adalah melakukan pencatatan dalam buku bank dan buku rincian pendapatan. Nah, kemudian bank nanti akan memberikan nota transfer seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat aja mengenai dana desa. Jadi kalian bisa nanti baca lagi di buku modul BPKP. Nah, sesuai PP 8 2016 dan PMK itu Peraturan Menteri Keuangan 49 tahun 2016, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan tahap 1 ini bulan Maret sebesar 60%, kemudian tahap 2 bulan Agustus sebesar 40%. Jadi di tahap 1 ini lebih besar 60%, kemudian sisanya baru di bulan Agustus. Selanjutnya, dana desa tahap 1, penyaluran dana desa dari RKUN, ini kas negara, ke RKUD tahap 1 dilakukan setelah Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dari bupati atau wali kota berupa peraturan daerahnya, kemudian peraturan bupati atau wali kota mengenai tata cara pembagiannya, dan juga laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya. Jadi harus ada nih laporannya ya dari tahun anggaran sebelumnya, baru uangnya bisa cair. Kemudian penyaluran dana desa tahap 1 dari RKUD ke RKD ini dilakukan setelah bupati atau wali kota menerima dari kepala desa berupa peraturan desa mengenai APBD desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa. Nah, mungkin kalian bingung apa sih RKUN dan RKUD? RKUN itu adalah rekening kas umum negara dari pemerintah pusat, sedangkan RKUD adalah rekening kas umum daerah dari daerah, sedangkan RKD tadi adalah rekening kas desa. Seperti itu. Nah, dana desa tahap 2, ini penyaluran dana desa tahap 2 dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap 1. Jadi, kalau tahap 1-nya udah diterima sebagai laporan, baru laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap 1 menunjukkan paling kurang sebesar 50%. Nah, baru nanti bisa dicairkan lagi nih yang tahap 2. Seperti itu. Penyaluran dana desa tahap 2 dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati atau wali kota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1. Nah, jadi setelah desa menerima dana desa tahap 1, maka harus digunakan nih seproduktif mungkin sehingga nanti bisa dibuatkan laporannya dan bisa dana desa tahap 2-nya bisa segera cair gitu.
Nah, laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1 menunjukkan paling kurang dana desa tahap 1 telah digunakan sebesar 50%. Paling kurang digunakan 50%.